Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam Ibu Susi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi saya agak mumet nih Bu. Oh, mumet kenapa Agak Bu? pusing saya menghadapi anak-anak saya. Ah, Boleh kenapa? berbagi nggak Bu? Oh, boleh, silahkan. Eh, bagaimana Bu? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Silahkan. Iya nih Bu, akhir-akhir ini saya merasa kelas saya itu kurang kondusif Bu. Karena ada anak yang sering mengganggu teman-temannya. Sering berjalan-jalan, keliling-keliling, mengganggu teman-temannya, terus kadang memukul, kadang berbicara, sangat aktif Bu anak saya. Saya agak kewalahan Bu. Kenapa Bu kok bisa seperti itu? Eh, di dalam kelas biasanya bagaimana Bu anak-anaknya? Kalau anak-anak yang lain sih baik-baik aja ya Bu, ya normal-normal aja. Ya cuman anak itu Bu, satu yang tidak bisa diem gitu. Iya Bu, yang sering mengganggu teman juga itu juga anaknya. Kan Aduh, saya kewalahan ya Bu. sendirian ya Bu di kelas? Iya Bu, saya sendirian di kelas. Oh, berapa anak Bu di kelas? Saya mengampu 24 orang anak Bu di kelas. 20-an. Iya. Ibu Ini. mengajar di kelas berapa, Bu? Saya mengajar di kelas 2 Bu. Oh, di kelas 2. Ibu, boleh saya tahu apa yang menyebabkan anak tersebut jadi aktif dan bisa mengganggu konsentrasi teman dalam belajarnya, Bu? Iya Ibu, saya juga sedang mencari tahu ya Bu ya kenapa anak ini kok jadi terlalu aktif. Jadi saya bertanya dengan wali kelasnya dulu waktu kelas 1, terus dengan guru-guru yang lain, guru bidang kayak gitu. Apakah sama mereka dengan guru-guru yang lain di kelas selalu mengganggu, selalu ribut? Ternyata jawaban mereka tuh sama Bu. Jadi saya harus menggali lagi kenapa anak ini melakukan itu, Bu. Apakah sudah ditanyakan kepada orang tua, Bu? Untuk pemanggilan orang tua sih belum, Bu. Tapi saya melakukan pendekatan kepada anaknya dulu, Bu. Jadi saya panggil anak itu berbicara berdua, face to face, apa yang melatar belakanginya, kayak gitu, Bu. Jadi saya cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Oh, gitu. Terus gimana, Bu, dari hasil Ibu apa tadi, menggali informasi dari anak tersebut? Apa yang menyebabkannya? Alasan dari dia apa ya, Bu? Ternyata setelah saya cari tahu sama anak itu, ternyata di rumah dia itu Bu terlalu dikekang sama orang tuanya, jadi tidak boleh bermain keluar gitu Bu. Jadi seperti tidak ada temannya di rumah Bu. Jadi dia melampiaskannya kepada teman-temannya begitu Bu. Misalnya dia dimarahin orang tuanya, dia melampiaskannya kepada teman-temannya seperti itu Bu. Sepertinya mengeluarkan emosinya kepada orang lain begitu Bu. Oh, seperti itu, Bu. Terus Iya. temennya bagaimana, Bu, dengan, apa, kejadian ini, Bu? Kenapa Bu? Teman-temannya bagaimana dengan kejadian ini? Oh, Teman di teman kelasnya? teman-temannya sih merasa terganggu ya Bu. Kadang merasa takut juga karena kalau salah-salah bisa kena pukul dia gitu Bu. Jadi selalu waspada lah anak-anak Bu. Kadang jadinya tidak ditemani anak itu Bu karena yang lain takut kayak gitu. Oh, berarti selain aktif itu juga mengganggu teman ya, Bu? Memukul teman ya, Bu? Iya Bu, mengganggu teman dan memukul teman. Terus
kalau misalkan dia mengganggu teman atau memukul teman, apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Pada saat itu biasanya saya memanggil dia kan Bu, saya tarik ke depan biar tidak mengganggu lagi. Jadi saya dudukkan di dekat saya dulu kayak gitu Bu, untuk menenangkan dia kayak gitu. Setelah pembelajaran berakhir baru saya tanya-tanya kenapa, ada apa lagi jadi berbuat seperti itu kayak gitu Bu. Seperti itu ya. Terus itu Bu, apakah pihak dari orang tua dilibatkan bila ada kejadian seperti itu Bu? Inggih, biasanya dilibatkan Bu. Tapi saya biasanya berkonsultasi dulu sama kepala sekolah kan Bu, untuk mencari solusinya. Terus dengan teman-teman saya sejawat juga bertanya bagaimana, baru saya mengambil tindakan untuk memanggil orang tuanya sih Bu. Inggih. Jadi nggih dilibatkan juga ya Bu. Inggih. Nggih. Terus dari kejadian itu Bu, bagaimana reaksi anaknya Bu? Apakah tadi kan waktu kejadian Ibu panggil di depan kelas ya Bu? Nggih. Nggih. Terus bagaimana reaksinya Bu? Saya panggil untuk duduk di dekat saya sih Bu, bukan menghakimi dia di depan kelas, tidak. Oh ya, cuma duduk Nggih. aja ya Bu? Inggih, saya biar tidak mengganggu lagi, jadi dia duduknya di dekat saya seperti itu. Oh gitu. Kalau saya bawa ke depan dia tenang Bu, kayak gitu Bu. Jadi Oh, tidak mengganggu. berarti dia Karena mau mungkin duduk jauh sama dari teman-temannya. Inggih. intinya mau duduk sama Ibu. Iya. Terus ini Bu, Inggih. dari kejadian tersebut Bu, apakah ada misalkan ada komplain dari orang tua atau bagaimana? Dari orang tua dari anak yang dipukul itu? Ya, kalaunya sebagian ada yang nggak terima ya Bu ya. Yang sebagian juga bisa terima, mungkin karena kenakalan aja. Yang tidak bisa terima itu mungkin yang anaknya, mereka kan di rumah tidak pernah memukul, tapi pas di sekolah dipukul temannya jadi nggak bisa terima. Tapi dengan didamaikan lagi, dijelaskan lagi, karena itu kan cuman anak-anak, kalaunya misalnya orang tua nanti dipertemukan saling bertengkar, kan orang tuanya bertengkar, nanti anak-anaknya besoknya udah baikan lagi. Jadi kan itu dijelaskan bahwa itu kenakalan aja. Tapi tetap dipantau kan ya Bu anak-anaknya. Jadi dicarikan jalan terbaik buat mereka kayak gitu. Biar Iya, tidak mengulangi lagi. solusinya ya Bu ya. Inggih. Iya. Terus yang dilakukan di kelas Bu, setelah kejadian tersebut, apakah anaknya tetap duduk sama Ibu atau kembali ke tempat duduknya? Biasanya kalau sudah tenang kembali ke tempat duduknya kembali Bu, kayak gitu. Kecuali dia bikin ulah lagi baru saya tarik ke depan kayak gitu. Oh, itu terulang gitu ya Bu, misalkan dalam satu hari, tidak satu kali ya Bu? Bisa terulang lagi di jam Iya Bu, bisa. Kadang tuh bisa terulang kembali kayak gitu. Jadi saya harus ekstra untuk anak ini seperti itu Bu. iya. Kalau misalkan kejadian itu terulang lagi, nah apa yang Ibu lakukan Bu? Biasanya setelah pulang sekolah kan Bu, saya Nggih. tinggal dulu anak itu. Jadi kami berbicara dulu, biar dia mengeluarkan emosinya apa yang dia rasakan itu Bu, kayak gitu. Nah, jadi biar tenang. Jadi kan apa sih yang dia rasa ini, kenapa dia kecewanya seperti itu Bu. Jadi saya mencoba menggali kayak gitu Bu. Apa yang menyebabkan dia nakal, dia berontak seperti itu Bu. Biasanya apa Bu yang menyebabkan dia apa, meluapkan emosinya seperti itu? Ya itu Bu, karena yang kalau punya masalah di rumah dia bawa ke sekolah kayak Dibawa gitu ke Bu. sekolah. Iya, heeh. Berarti Ibu guru harus ekstra ini dalam, memperhatikan anak tersebut. Iya Bu. Iya. Tapi bagaimana dengan anak yang lain Bu? Bisa apa, maksudnya bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain setelah kejadian tersebut? Bisa sih Bu. Nanti dia tuh kan baik lagi, bisa bersosialisasi lagi sama teman-teman. Jadi cuman saat-saat tertentu aja Bu dia tuh berbuat seperti itu.
Yang mungkin karena ada di rumah tadi ada apa, baru dia Iya, berontak, kalaunya tidak ada, normal aja Bu, seperti yang lainnya, begitu. oke. Tadi dari hasil dilibatkan tadi Bu, misalkan tadi Ibu sudah melibatkan ya Bu, Nggih. melibatkan orang tua, kepala sekolah ya Bu? Iya. Oke. Terus hasilnya bagaimana Bu? Dengan apa tindakan anak ini loh Bu, ada hasilnya nggak? Nggih. Alhamdulillah dari masukan dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat kan, jadi saya bisa menindaklanjuti anak tersebut. Jadi dengan cara dan metode apa, jadi saya bisa mendekatinya. Terus tuh saya memanggil orang tuanya juga kan Bu, untuk saling bekerja sama. Jadi tidak hanya di sekolah saja untuk menanamkan karakternya, jadi di rumah juga orang tuanya harus menanamkan, misalnya jadi saya berpenjelasan, anak ibu berceritanya seperti ini, jadi saling konfirmasi apakah benar seperti itu. Jadi kan orang tuanya juga menyadari kesalahan mereka mendidik anaknya seperti apa, kayak gitu. Jadi saling berkolaborasi gitu Bu, saling Iya. mencari solusi yang terbaik kayak gitu Bu, biar tidak mengganggu teman-temannya lagi kayak gitu. Aduh, hebat Ibu. Jadi ada komitmen ya Bu antara sekolah dan orang tua. Iya. Biasanya tuh Bu, kalaunya cuman di sekolah aja kan Bu, nanti bisa terulang-ulang lagi, karena kan orang tuanya di rumah menganggap anak itu baik-baik aja, kayak gitu Bu. Jadi kan kita harus memberitahu kepada orang tuanya gitu loh, kayak gini loh kenakalan anak ibu di sekolah, misalnya seperti itu kepada orang tuanya, kayak gitu. Jadi mereka tahu kayak gitu Bu, apa yang terjadi di sekolah juga, kayak gitu. Oke Bu. Terus kemudian Bu, bagaimana presentasi atau penilaian Ibu tadi sudah berkomitmen dengan orang tua, apakah keberhasilan Ibu dalam menangani anak ini kira-kira antara 1 sampai 10 berapa nilainya Bu? Saya merasa masih di angka 8 Bu, Oh, di saya angka rasa. Karena saya belum berhasil menjinakkannya sepenuhnya. Kadang dia masih berbuat ulah, jadi saya merasa belum terlalu berhasil. Oh, itu tantangannya ya Bu ya, Iya, itu masih tantangan untuk terkadang masih saya. membuat ulah, iya. Nggih. Terus untuk meningkatkan itu Bu, penilaian supaya 10 supaya dia tidak berulah, Nggih. hal apa mungkin yang Ibu kuatkan untuk anak ini Bu, supaya dia apa, tidak meluapkan emosinya kepada temannya ini Bu? Mungkin saya mencarikan solusi yang lain, misalnya Bu mengikutkan dia ekstrakurikuler kah untuk meluapkan emosinya itu. Terus misalnya memberikan pelajaran tambahan tentang berkelakuan, akhlak karimah misalnya Bu, kayak gitu Bu. Dan mungkin apa ya, memberikan yang permainan-permainan edukatif kali Bu ya, biar dia bisa menyelesaikan, Menyalurkan bakatnya. jadi oh, sesuai bakatnya dia. Iya, Ibu berarti harus ini aktif ya dalam apa itu membuat permainan-permainan baru dalam kegiatan pembelajaran. Nggih. Oke. Sepertinya saya harus mencari tahu itu Bu. Iya, Harus banyak belajar ya kan Bu ya, jadi biar dia tidak terfokus dengan teman-temannya segitu. Jadi, hebat Ibu tadi. Komitmen Ibu sudah hebat. Tadi sudah apa? Sudah berkomitmen dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua, sama kepala sekolah, juga memberikan eskul ya Bu? nggih, misalnya menyuruh dia tuh ikut ekskul atletik kayak gitu Bu. Misalnya kan, jadi kan dia tidak Bu, tidak terfokus gitu. Jadi bisa mengeluarkan emosinya dari situ kayak gitu. Nah, hebat itu Bu. Bagus itu karena anak aktif dengan atletik Iya. dia bisa mengeluarkan semua tenaganya ya Bu. Iya Bu. Sepertinya itu cocok Jadi buat dia. iya, jadi nanti aman untuk di sekolah. Iya. Iya.
Kemudian Bu, ini Bu, Nggih. apakah sudah ini Bu, ada keberhasilan Bu dari apa yang Ibu, eee, dari tantangan-tantangan tadi loh Bu? Ibu kan sudah mengatasinya. Itu sudah ada keberhasilankah perubahan tingkah laku dari anak tersebut Bu? Alhamdulillah sih Bu, sudah dengan kerjasama dengan orang tua tadi sudah ada perubahan dari anak itu, begitu Bu. Jadi sekarang sudah lebih anteng, lebih diam anaknya, tidak yang terlalu agresif seperti awalnya itu Bu. Mungkin di rumah juga dia mendapatkan didikan juga dari orang tuanya. Jadi alhamdulillah orang tuanya menerima kayak gitu Bu. Dengan Ah, masukan-masukan yang ada kayaknya tuh Bu. Alhamdulillah. Semoga ada perubahan ya Bu dari sikap anak ini dengan Amin. usaha Ibu untuk apa berkomitmen dengan orang tua, dengan kepala sekolah dan juga untuk anak ini tadi Bu dengan Nggih. menggali potensi anak tersebut mengikutkan dalam kegiatan-kegiatan juga untuk Mhm. mengikuti apa Ibu memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu yang bisa Nggih. bisa Biar menggali dia tidak jenuh. ya bisa Jadi menggali lebih aktif kayak gitu ya Bu ya. iya, supaya tidak lebih supaya apa, mengurangi apa, supaya dia tidak mengganggu teman. Nggih, iya Bu. Oke. Kemudian dari sini Bu, eee, apakah ada misalkan hal-hal baru yang ingin Ibu lakukan supaya anak ini, bisa berkembang atau menyalurkan bakatnya? Karena dari sini kita bisa menggali bakat anak ya Bu. Nggih. Siapa tahu lebih berprestasi atau bagaimana, Bu? Nggih. Mungkin hal barunya yaitu tadi Bu, dengan ikut sertakan dia di ekstrakurikuler. Jadi dia maunya seperti apa, mau ekskul yang bagaimana, misalnya kita fasilitasi, misalnya kan di sekolah saya misalnya ada ekskul menggambar, atletik, futsal, kan dia laki-laki nih Bu, nggak mungkin kan dia menari kayak gitu. Jadi mungkin pramuka kah, kayak gitu. Jadi dia bisa meanukan apa ya emosinya di situ kayak gitu Bu. Menurut saya sih seperti itu sih Bu, dengan mengikutkan sertakan dia di dalam ekstrakurikuler. Oke, Bu, mudah-mudahan, dengan proses ini nanti anak tersebut bisa berubah ya, hebat buat Ibu. Terima kasih Ibu, amin. Semoga saya berhasil saya. Iya, Ibu, terima kasih. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan, semua hambatan yang Ibu alami bisa diselesaikan semuanya. Amin. Terima kasih, Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga, Ibu. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru-guru penggerak majukan pendidikan.